Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu walaupun secara online di dalam ibadah Sabtu ini. Mari kita siapkan hati agar kita boleh menikmati hadirat Tuhan, firman-Nya, dan memuji Dia. Kita mengambil saat teduh. Bapa, ini seluruh keberadaan kami bawa di hadapan-Mu. Layakan kami boleh menikmati hadirat-Mu seperti Maria yang duduk di depan kaki-Mu. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, agar kami seperti itu. Dan ini pikiran dan hati kami, telinga kami, bukakanlah melalui kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga boleh datang dengan penuh kerinduan di hadapan-Mu. Seperti seorang anak kepada bapaknya. Rindu dekat. Berkati kami melalui ibadah hari ini, ibadah doa hari ini. Dari awal sampai akhir. Nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Sebelum kita lanjutkan membaca firman dan merenungkan, kita nyanyikan satu pujian KPPK 233. KPPK 233, Aku percaya padanya. Aku percaya padanya. Ku percaya padanya, tempuh hidupku. Percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca belah, kata langkahku, asal percaya Tuhan, ya pasti tolong. Yalah sobatku, sobat yang setia, ya bersama Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, ya pasti tolong. Percaya padanya di jalan sempit. Percaya padanya lalu ikut Dia. Meskipun letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, ya besertaku. Ya pemanduku, kawan yang setia, ya di sisiku, ya besertaku. Meskipun letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, ya besertaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu lagu yang luar biasa, yang menunjukkan komitmen, atau dengan kata lain, iman yang total kepada Tuhan. Bagaimana dia tetap percaya walaupun di tengah kegelapan dan kesulitan hidup. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini, terambil pertama dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 24. Kitab Kejadian pasal yang 5 ayat 24. Saya bacakan buat kita. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah.
Berikutnya adalah Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai 6. Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai 6. Demikian, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, hari ini kita merenungkan satu tema, hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Pasti semua kita mau dan rindu disebut hidup bergaul dengan Allah. Kita senang kalau umpamanya dikatakan akrab dengan Allah atau disebut sahabat Allah. Apalagi kalau diberi upah seperti Henokh tadi. Upahnya apa? Mati, diangkat oleh Allah, tidak mengalami kematian. Mungkin banyak upah yang lain. Bukankah itu luar biasa? Ketika menghadapi kematian, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesakitan. Langsung diangkat oleh Allah. Itu salah satu upah. Dan mungkin juga tidak diberikan kepada orang lain, kepada kita. Mungkin hanya kepada Henokh atau kepada Musa, salah satunya lagi. Nah Bapak Ibu, tapi menjadi sahabat dengan Allah, bergaul dengan Allah, ada orang mewujudkannya melalui berdoa. Bergiat berdoa. Semangat beribadah. Berbuat baik. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan hal-hal yang lain yang kita lakukan sebagai aktivitas keagamaan kita. Tetapi apakah itu bisa disebut orang yang bergaul dengan Allah? Tunggu dulu. Dilihat dulu bagaimana tujuan dan motivasi kita melakukan akan hal itu. Karena tidak sedikit orang yang berdoa hanya karena terdesak, karena terjepit oleh sesuatu keadaan. Misalnya saat ini COVID. Wah, mungkin dengan menangis dan bercucuran air mata, orang yang kena COVID atau keluarganya, apalagi sedang dalam kondisi levelnya sudah bahaya, mungkin menangis dengan bercucuran air mata. Apakah boleh? Bukan masalah boleh atau tidak. Tapi apakah itu disebut orang yang bergaul dengan Allah? Nah Bapak Ibu, ada sekian banyak orang Kristen ketika melakukan aktivitas keagamaan, kalau boleh dikatakan ada udang di balik batu. Di dalam setiap aktivitas keagamaan yang mereka lakukan, termasuk pelayanan, ada sesuatu tujuan yang sebenarnya bukan itu yang utama Tuhan kehendaki. Hanya untuk mencapai tujuan dan keinginan diri sendiri. Wah, ini bahaya juga. Tuhan mau kita, ketika kita datang kepadanya termasuk berdoa, kita datang dengan penuh kerinduan. Itu yang disebut dengan salah satunya bergaul. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau juga di dalam kita bergaul dengannya, kita memiliki modal dasar. Apa itu? Iman. Iman. Itulah salah satu yang terpenting yang dikatakan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Iman. Henokh bergaul dengan Allah karena iman. Dia percaya Allah itu bisa dipercaya. Allah itu baik. Dan satu-satunya Allah yang bisa diandalkan. Itu iman.
Walaupun iman ini semata-mata anugerah Allah. Itu jelas kalau beberapa bulan yang lalu kita sudah mendengar. Kita diselamatkan, dipilih oleh Allah. Inisiatif dari Allah. Manusia berdosa tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Hanya karena Allah menjangkau. Jelas kalau kita melihat di dalam kitab bercerita tentang Zakheus yang disuruh turun dari pohon. Di dalam percakapan Tuhan Yesus di rumahnya, Yesus berkata, anak manusia mencari yang hilang. Lah kira-kira begitu. Allah yang mencari, berinisiatif, menemukan engkau dan saya. Dan ketika kita ditemukan oleh Allah, diberikan kita iman, sehingga kita meresponi kasih Allah itu yang begitu luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, oke, sekarang kita adalah orang yang beriman, orang Kristen, orang kudus. Status kita sudah diubah. Itu juga yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Tapi, apakah iman itu jalan di tempat? Seperti orang berbaris, jalan di tempat, tidak berpindah-pindah. Kalau boleh dikatakan imannya setia. Bukan iman seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan mau agar kita bertumbuh. Semakin dewasa serupa dengan Kristus. Nah, inilah titik poin yang menjadi tujuan pengejaran kita. Seperti Paulus berkata, aku berlari. Nah, itu yang mestinya juga yang kita gapai di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dan di dalam proses pertumbuhan iman itu, di mana kita berlomba seperti berlari. Kadang bahkan Tuhan sering mengizinkan pencobaan kita alami. Memang pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan agar apa? Salah satu tujuannya agar kita bertumbuh semakin dewasa di dalam mengikut Dia. Bapak Ibu, tetapi perlu kita menyadari ada hal-hal yang aneh dan alias misteri di dalam pertumbuhan atau perjalanan iman kita mengikut Dia. Yang pertama, Bapak Ibu, iman Kristen yang sejati mempunyai ruang untuk integrasi dari hal-hal yang bertentangan, bahkan dapat mempertemukan dua kutub yang paradoks. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ada dalam suatu saat tertentu, masa tertentu, iman kita begitu kuat. Hidup kita rasakan begitu saleh. Kita selalu berkemenangan. Tetapi pada waktu tertentu di mana kita juga begitu masuk seolah-olah dalam jurang kejatuhan. Kerohanian kita begitu ambruk. Nah, itulah dua kutub kehidupan kita yang ada di dalam perjalanan hidup kita. Itulah yang dialami oleh Daud di dalam perzinahannya, begitu juga Petrus di dalam penyakalannya. Mereka bukan orang yang tidak beriman. Tapi ada fluktuatif. Naik turun iman mereka. Di dalam mereka bergaul dengan Allah. Berikutnya, iman Kristen yang sejati selalu menempatkan orang percaya dalam proses yang tidak pernah berhenti. Prosesnya tidak pernah berhenti sampai Tuhan bertemu dengan kita. Nah, di dalam proses itu tadi dua kutub kehidupan kita ada di dalam perjalanan demi perjalanan, selangkah demi selangkah menuju kepada akhir hidup kita. Jadi sekali lagi bukanlah Daud ketika dia berzina
tidak beriman. Begitu juga Petrus menyangkal Tuhan, tidak beriman. Tidak. Ada masanya iman itu seolah-olah jatuh. Ada kalanya iman itu seolah-olah naik. Jadi mungkin kita mengalami ini. Dan kita tak perlu percaya. Kita tak perlu kecewa. Kalau itu suatu proses. Dan bagusnya Tuhan tidak menuntut seseorang melebihi dari imannya. Tuhan begitu memahami keadaan kita. Dan kadang-kadang kalau boleh dikatakan begitu sabar. Menantikan kapan kita bangun di dalam kejatuhan yang begitu dalam yang kita alami. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, jadi ada kalanya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bisa saja muncul kecuali penghujatan terhadap Roh Kudus di dalam Matius pasal 12 ayat 31. Kecuali kalau ada penghujatan itu bukan orang Kristen asli, sejati dari awalnya. Sampai nanti dia meninggalkan Tuhan. Tetapi ada kalanya itu tadi. Manifestasi tingkah laku orang Kristen bisa saja seperti naif sekali, sederhana. Tetapi juga ada yang betul-betul kompleks, hampir sempurna. Nah Bapak Ibu, walaupun demikian, manifestasi iman Kristen dapat dilihat dengan berbagai-bagai tingkatan atau manifestasi atau fase. Seorang penulis buku bernama James Fowler di dalam bukunya Stake of Faith, dia membagi beberapa fase pertumbuhan iman Kristen. Yang pertama, fase 0. Yaitu seperti seolah-olah bayi sebelum lahir sampai dia menjadi bayi. Fase ini sebenarnya merupakan fase iman yang di mana seseorang tidak mengerti apa yang menjadi alasan di belakang segala aktivitas keagamaan yang dia lakukan. Dia tidak mengerti, memahami latar belakang kenapa dia misalnya berdoa, kenapa dia beribadah, kenapa dia melayani, kenapa dia berbuat baik. Bapak Ibu, orangnya tidak berontak terhadap apa aturan-aturan di dalam gereja. Kadang dia bosan, kadang dia senang. Bergantung kepada moodnya. Mungkin saat tertentu dia bergembira memuji Tuhan. Struktur jiwa imannya sangat-sangat sederhana. Bisa saja ia melafalkan dengan mulutnya bahwa ia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Namun jika ia diminta menjelaskannya, cenderung kacau balau, bahkan bercampur dengan pokok-pokok iman kepercayaan yang lain. Misalnya dia juga percaya tentang ramalan, bintang-bintang, dan hal yang lain. Atau misalnya lagi, ketika dia diajar sunat, ya dia sunat. Tapi apa maknanya? Dia tidak ngerti. Ketika dia berpuasa juga demikian. Dibaptis, pergi ke Israel, menyimpan botol air sungai Yordan. Atau ketika dia diajak ke Israel, walaupun dia sudah dibaptis, dia juga mau dibaptis di sana karena Tuhan Yesus dibaptis dulu di situ. Mungkin lebih afdol. Gitu kira-kira pemahamannya. Nah begitu juga. Jadi itulah kehidupan iman seseorang di dalam level 0 ini. Berikutnya adalah fase pertama, yaitu struktur jiwa seperti anak usia 4-6 tahun. Seperti anak usia 4-6 tahun sangat dipengaruhi oleh fantasi. Nah ketika dia beribadah, ketika dia berdoa, ada satu fantasi yang mendorong dia. Jelas itu berpusatkan kepada keinginan diri sendiri. Semata-mata imitatif.
Dia berdoa, dia beribadah karena meniru orang lain, mungkin orang tuanya, orangnya dekat dengan dia. Dia mencontoh apa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau umpamanya dia berdoa, dia bercucuran air mata karena mungkin di gereja. Atau karena lingkungannya melakukan hal yang sama. Intuisinya terjadi karena familiarisasi. Terbiasa dari kecil. Tapi orang ini tidak dapat menentukan sikapnya terhadap kesesatan. Dan dia sangat fanatik kepada figur tertentu, misalnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan tertentu yang dia sukai, dia sangat fanatik. Dia marah kalau dikritik, dikatakan salah. Termasuk gerejanya. Namanya juga orang fanatik. Nah, itu fase pertama. Fase kedua adalah fase dari pribadi dengan struktur jiwa anak usia 6-12 tahun. Seperti usia 6-12 tahun. Dengan perkembangan nalarnya mulai dia berpikir dan menilai atas realita yang dialaminya. Nah, ketika dia berdoa, beribadah, ketika dia sakit, ada pengalaman buruk, dia mulai menilai. Tapi belum tentu benar. Masih konkret cenderung berpikir secara dualistik dengan konsep iman hitam putih. Kira-kira begitu ya. Ia belum mampu berpikir abstrak. Sehingga pikirannya tentang Allah semata-mata refleksi dari hubungan dengan orang tuanya. Dia belum mengerti misalnya kalau orang tuanya ketika dia minta tidak dikabulkan. Maka dia marah, mengamuk. Begitu juga dengan hubungannya dengan Tuhan. Ketika dia berdoa apalagi dengan berpuasa, jika Tuhan tidak menjawab, maka dia menjadi ngambek. Tidak datang di gereja, tidak berdoa, dan lain sebagainya. Baginya kasih dan pengabulan permintaan satu adanya. Aktivitas keagamaan menentukan atau memiliki kuasa untuk doanya dikabulkan. Jadi dia mau aktif berdoa, semangat berdoa, karena ada satu konsep di dalam pikirannya supaya doanya dikabulkan. Wah, lucu gitu ya. Hanya kadang-kadang kita di dalam fase ini mungkin. Fase yang ketiga. Fase seperti jiwa anak di atas usia 12 tahun. Ia sudah berpikir abstrak sehingga ia mulai memikirkan sesuatu secara holistik, integratif. Dia bisa menghubungkan pengalaman manis dan negatif, berhasil dan buruk dengan Tuhan. Dan mulai dia bisa menerima. Abstrak mulai bisa dihayatinya dengan penghayatan nyata. Bisa menerima kehidupan yang buruk dan kehidupan yang berhasil. Tapi pengetahuannya yang banyak seringkali membuat dia kecewa. Kenapa? Karena tidak dapat dipraktekkan semuanya. Tidak dapat dipraktekkan semuanya. Ia memiliki pemikiran teologi yang tinggi. Hanya mempraktekkannya sesuai dengan lingkungan yang dia tinggal. Misalnya gereja, komsel, atau tempat yang lain. Bukan karena kemauan diri sendiri dan pemahaman kebenaran yang dalam. Bukan. Berikutnya adalah fase yang keempat. Fase dari struktur jiwa orang dewasa muda. Apa itu? Pribadi yang sudah menemukan jati dirinya dan dapat menghargai keunikan pengalamannya sendiri. Bukan hanya mengenal tadi pengalaman buruk dan pengalaman baik, tapi mulai lebih menghayati, bisa menghidupi dengan bersyukur dan memuji Tuhan di tengah-tengah kegagalan dan keberhasilan. Termasuk pengalaman orang lain. Dia tahu itu unik. Dia tahu bahwa Tuhan memperlakukan pribadi lepas pribadi beda satu dengan yang lain. Sehingga dia tetap bersyukur dengan pengalamannya. Dia tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ia mulai dapat membangun keunikan imannya sendiri, berani mempertanyakan hal-hal yang sangat prinsip di dalam misalnya lingkungan gereja,
Misalnya kenapa ada doa Bapa kami di dalam ibadah? Dia mempertanyakan itu. Dan dia mencoba bagaimana kalau diubah. Walaupun tujuannya bukan untuk supaya ribut atau mengubah segala sesuatu. Tapi dia udah mulai kritis. Prinsip yang selama ini dipelihara dalam kelompok atau gerejanya, dia pertanyakan. Sampai akhirnya dia mendapat penjelasan yang dalam dan dia menerimanya. Fase yang kelima, yaitu fase iman dari struktur jiwa orang dewasa tengah umur. Apa itu? Kesadaran jiwa semakin berkembang dan memahami betapa kompleksnya kehidupan. Nah itu dia. Ketika dia mengalami berbagai pergumulan, termasuk pun kesulitan, kesusahan, kejatuhan, itu unik satu dengan yang lain. Dan tidak melulu menilai dirinya saya salah berdosa di hadapan Tuhan. Tidak. Tapi dia memahami mungkin itu salah satu ujian dari Tuhan untuk mempertumbuhkan imannya. Nah itu sudah mulai maju. Realita iman sering paradoks. Nah, misalnya contoh. Di masa pandemi ini ada hamba Tuhan yang terkena bahkan meninggal dunia karena COVID. Dia bisa memahami itu, dia bisa menerima dan tidak bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa mungkin orang itu lalai menjaga protokol kesehatan. Lalai menjaga kesehatan. Bukan misalnya langsung menilai, dihukum Tuhan, ada dosanya. Enggak. Dia udah bisa menilai dengan tepat. Kebenaran kasih keadilan ilahi. Ya, kebenaran kasih keadilan ilahi dan karakter-karakter yang benar seolah-olah menyatu di dalam kehidupannya. Hadir di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu, seluruh hidupnya dan cita-citanya adalah untuk merealisasikan kehendak Allah. Nah Bapak Ibu, ini hanya ada satu orang manusia yang sempurna dalam hal ini. Siapa? Tuhan Yesus. Kehidupannya matang, ia menemukan integritasnya. Itulah fase ke-6. Dan itulah fase terakhir. Fase yang sempurna. Tadi saya katakan hanya satu manusia yang ditemukan memiliki fase ini, yaitu Tuhan Yesus. Walaupun kematian itu akan dihadapi, tapi itulah apa yang dikehendaki dalam hidupnya. Sama dengan kehendak Bapaknya, menyelamatkan manusia. Dan untuk itu dia rela mati. Nah Bapak Ibu, seluruh cita-citanya adalah melakukan kehendak Allah. Itu jelas di dalam doa Tuhan Yesus. Di tengah-tengah menjelang penderitaan dan kematian. Dia berdoa, ya Bapa, kehendak-Mu-lah yang terjadi. Ketika dia meminta cawan itu lewat daripadanya, kehendak-Mu-lah yang terjadi. Bapak Ibu, di mana kita berada di fase mana? Untuk melihat bagaimana pertumbuhan iman kita. Sekali lagi, Tuhan mau agar dalam kita beriman kepadanya. Tidak stagnan, tidak jalan di tempat, tapi mengalami proses pertumbuhan. Semakin serupa Kristus, itu yang menjadi titik poin akhir perjuangan kita. Tetapi yang lebih kita tekankan hari ini. Aktivitas keagamaan kita lakukan punya tujuan apa? Khususnya berdoa yang kita lakukan bersama hari ini. Apakah kita berdoa hanya karena terdesak? Dan setelah Tuhan menjawab doa kita misalnya sembuh, lalu kita lalai berdoa. Doa absen dalam kehidupan kita. Atau ketika kita beribadah, karena online di rumah, tidak ada yang melihat. Beda kalau di gereja ada mbak tua yang khotbah, ada yang liturgis. Mungkin kita takut ditegur. Tapi karena di rumah, karena online, kita ogah-ogahan. Online-nya hidup, tapi kita ke WC, kita makan macam-macam, kita tidak fokus. Bapak Ibu, Tuhan mau ketika kita melakukan aktivitas keagamaan, kita mengakui Dia Bapa. Dan kita adalah anak.
Itulah status luar biasa yang Tuhan berikan buat kita, bukan? Itu anugerah Tuhan. Tapi sering kita tidak hargai. Melalui apa? Di dalam aktivitas keagamaan kita. Berdoa. Mesti kita seperti anak. Akrab dengannya. Rindu bertemu dengannya. Rindu curhat dengannya. Itu namanya hidup bergaul dengan Allah. Dia Bapa, kita anak. Bagaimana kita selama ini, khususnya semasa COVID ini? Atau di dalam pergumulannya? Apakah kita hidup bergaul dengan Allah? Karena Dia Bapa kita dan kita adalah anaknya. Itu hak yang istimewa yang tidak dimiliki oleh setiap orang di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kita berdoa, di dalam kita beribadah, dan di dalam segala aktivitas keagamaan kita yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ampuni kami kalau selama ini kami lalai dengan status kami sebagai ahli waris Allah, anak Allah. Kami kadang-kadang mendekatkan diri kepadamu karena ada sesuatu. Kami terdesak, bukan karena iman, percaya. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah ke depan kami betul-betul menjadi anak-Mu yang merindukan Engkau. Yang merindukan dekat selalu dengan Tuhan melalui doa, melalui ibadah, dan pelayanan kami. Roh Kudus yang menolong kami untuk seperti itu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami meminta doa ini. Amin. Bapak Ibu, nanti ada beberapa pokok doa yang kita doakan bersama keluarga. Tuhan menolong kita. Amin.